Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang menyertai kami, yang memberikan nafas kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada kita pada hari ini tertulis di dalam Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena imanlah kita diselamatkan. Oleh karena iman kepada Kristus Yesus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus ada kepastian hidup, ada jaminan hidup. Tidak ada di luar dari itu. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada saat itu, di mana jemaat Galatia, jemaat Tuhan, sedang mempersoalkan bagaimanakah supaya mereka dibenarkan, bagaimanakah supaya mereka memperoleh keselamatan itu, apakah dengan cara melakukan hukum Taurat, yaitu melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, atau apakah hanya mengimani saja dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menganugerahkan keselamatan itu. Nah, ketika keselamatan itu telah dianugerahkan, lalu bagaimana caranya kita menerima anugerah itu? Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat Tuhan di Galatia telah menganggap bahwa jalan satu-satunya menuju keselamatan itu adalah dengan melakukan hukum Taurat, maka mereka telah berada di dalam kesalahan. Karena Kristuslah yang menggenapi hukum Taurat itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Oleh karena itu Kristus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Kristuslah yang menggenapi hukum Taurat. Ketika hukum Taurat itu menuntut kesetiaan mereka, menuntut ketaatan mereka, menuntut hukum yang harus dipatuhi, tetapi Kristus datang membawa kasih. Kristus datang menyelamatkan umat manusia. Jadi mereka seolah-olah mengatakan bahwa hukum Taurat adalah yang tertinggi. Ya, hukum Taurat atau penuntun itu lebih tinggi daripada Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa Kristuslah yang menyelamatkan kita. Tapi bukan berarti ketika dikatakan Kristus yang menyelamatkan, bukan berarti kita tidak lagi melakukan perbuatan baik itu. Tetapi justru ketika kita mengimani Kristus yang adalah yang menganugerahkan keselamatan kepada kita, itulah yang menuntun kita, membawa kita untuk melakukan perbuatan baik. Itulah yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita, firman ini meneguhkan iman kita kembali supaya kita mengingat bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Dan hukum Taurat hanya sebagai penuntun untuk membawa kita kepada jalan yang benar itu. Jalan yang benar itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita.
Iman kita kepada Kristus Yesus telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu Kristus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari datang kepada Yesus. Mari tetap mengimani Yesus di dalam hidup kita, apapun kondisinya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah hidup beriman kepada Kristus Yesus. Mari bersukacita, mari bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita diselamatkan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami, sehingga kami selamat ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang kekal Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui Roh-Mu Roh Kudus untuk tetap senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, untuk tetap senantiasa berpengharapan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.